Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke jenis-jenis material ya. Kemarin kita sudah sampai 1A, 1B, 1C, 1D, 1E. Itu terkait dasar. Nah, sekarang yang lecture yang depannya 2. Kita akan mulai di jenis logam ya, 2A. Kemarin kita sudah mulai dari sifat mechanical properties. Nah, ini 2B di logam dan alloy. Nanti 2C ada keramik, kemudian polimer dan komposit. Ya, oke, kita mulai dari logam dan alloy. Ya. Oke, gambar ini adalah blok mesin diesel yang di mobil-mobil yang pakai solar ya. Dibuat dari alloy berbahan besi ya, ferrous alloy. Prosesnya dengan cara proses casting ya atau pencetakan. Ya. Nah, ini kenapa kok harus dicetak ya? Yang digunakan besi cetak yang digunakan dan bukan baja. Ya. Nah, ini nanti apa dan kenapanya kita akan pelajari di logam ya, jenis-jenis. Nah, seringkali permasalahan utama di ilmu material atau rekayasa material engineering ini adalah memilih material yang tepat untuk aplikasi tertentu ya. Oleh karena itu kita harus punya pengetahuan, minimal punya pengetahuan yang mumpuni terkait opsi material apa saja yang tersedia untuk kita gunakan ya. Nah, di sini kita mulai dari logam. Logam murni ternyata tidak banyak digunakan dalam aplikasi ya. Kenapa? Karena umumnya kecuali hanya untuk logam mulia ya, emas, tembaga, ya emas untuk perhiasan, perak juga perhiasan, platina untuk perhiasan, tembaga untuk kabel listrik misalnya. Tetapi misalnya tembaga untuk kabel listrik ini sangat lunak, jadi dia rawan keropos nanti lama-lama ya. CU murni cukup lunak, ya, Fe murni mudah berkarat dan sebagainya ya. Nah, material logam umumnya diaplikasikan, digunakan dalam bentuk campuran logam ya, yang kita sebut sebagai alloy. Alloy itulah campuran logam. Nah, alloy ini umumnya memiliki sifat-sifat yang lebih baik dibandingkan logam asalnya ya. Nah, secara garis besar material alloy ini kita bisa bedakan menjadi alloy yang berbasis besi, berbasis ferrum ya, Fe namanya, maka kita sebut sebagai ferrous alloy ya. Dan yang selain besi, non ferrous alloy ya. Ya, kita bahas yang ferrous dulu. Ferrous alloy adalah alloy di mana besi menjadi konstituen utama ya. Nah, ini ada dua kelas besar. Kita punya ferrous, ada yang namanya steel atau baja ya, dan ada yang namanya cast iron atau besi cetak ya. Nah, ini besi cetak ada macam-macam ya, nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian baja juga ada berbagai macam ya. Oke, cast iron itu besi cetak ini yang paling sederhana ya, yang paling pertama kali ditemukan dari alloy besi ya. Diproduksi dari biji besi Fe2O3 atau Fe3O4 atau FeO ya, dengan proses blast furnace ya. Nah, ini umumnya ini biji besi dimasukkan dari atas ya. Nah, sambil dia turun, kita tiup dengan udara panas di sini ya. Nah, dengan udara panas, dengan tadi besi plus karbon ya, biji besi FeO sekian, FeXOY plus karbon ya, karbon diturunkan dari atas ya, sehingga dengan di bawah ditiupkan udara yang panas ya, sehingga di sini akan terjadi reaksi, C-nya akan mereduksi Fe XOY menjadi CO2 plus Fe ya. Fe yang dihasilkan ini karena sangat panas, prosesnya dia menjadi cairan ya, cairan yang mengendap. Nah, besi ini karena densitasnya lebih tinggi, dia akan turun paling bawah ya. Sedangkan pengotor-pengotor lain seperti aluminium, magnesium ini lebih ringan dari besi, sehingga di atasnya namanya slag ya, pengotornya ya. Nah, besi-besi cair nanti diproses lebih lanjut untuk dicetak. Nah, ini yang kita sebut sebagai cast iron, besi cetakan ya. Oke, tadi blast furnace di mana karbon oksigen digunakan sebagai reduktor ya. Nah, oleh karena itu besi cetak ini memiliki kandungan silikon dan karbon yang cukup tinggi ya. Itu umumnya di atas 2%.
3%, 4%, segala macam. Ya. Nah, kandungan karbon yang tinggi ini mengakibatkan dia getas. Ya. Memiliki titik leleh yang paling rendah di antara jenis besi. Ya, dia juga getas atau brittle, sehingga satu-satunya cara yang mungkin untuk mengolah besi cetak ini ya dicetak. Namanya juga besi cetak ya. Jadi dia tidak bisa digergaji, dipotong, atau di-press, atau bagaimana ya. Dia hanya bisa dicetak dari cairan. Ya. Maka namanya cast iron. Ya, besi cetakan. Nah, ini ada jenisnya namanya gray iron. Ya. Ini yang konten graf C-nya paling besar, antara 2,5 sampai 4, dan dia juga memiliki konten silikon antara 1 sampai 3%. Ya. Nah, karbon ini karena sangat besar, di besi kemarin berapa solubilitas karbon sebelum dia membentuk Fe3C? Ya, hanya sekitar 0,0 sekian ya, 0,02 ya. Jadi sisanya akan berbentuk karbon benar-benar. Nah, ini dalam bentuk serpihan atau flakes ya. Nah, contoh ini menjadi besi dengan karbon. Ini ada flakes karbon yang ada di besinya tadi ya. Di antara matrik besi ya. Matrik besinya bisa pearlite, bisa ferrite. Ini yang garis-garisnya kan kemarin pearlite ya. Layer antara Fe3C, cementite, dan alpha ferrite ya. Ini namanya besinya strukturnya pearlite. Nah, ujung-ujungnya ini tajam. Sehingga kemarin kalau kita belajar di Fehler bagaimana kalau ada ujung yang lancip. Nah, dia berfungsi sebagai stress concentrator ya. Jadi gray iron ini tidak kuat dan ketas ya. Dengan sedikit saja dia pecah. Ya, karena konten tinggi. Konten karbonnya yang tinggi ya. Nah, yang kedua adalah namanya ductile iron. Ini kita bisa tambahkan namanya logam magnesium ke dalam gray iron. Kita punya gray iron tadi. Nah, struktur baru bisa diperoleh ya. Nah, tadi magnesium ini bereaksi banyak ya dengan grafit, dengan silikon. Sebenarnya dia mengikat silikon dan mengikat grafit, sehingga grafitnya ini sekarang tidak lagi menjadi ujungnya tajam, tapi menjadi lingkaran, spherical ya. Nah, maka dia sifatnya sudah agak bisa diolah, bisa ditempa dengan sedikit bagaimana ya, dan lain-lain ya. Nah, selanjutnya adalah white iron. Nah, ini cast iron tapi dengan konten silikon yang rendah. Kalau ini silikonnya tinggi, kalau silikon kontennya rendah, nah karbonnya hanya ada sebagai cementite, tidak sebagai karbon serpih ya. Sehingga white iron ini jauh lebih kuat daripada gray iron ya. Meskipun masih bersifat getas juga. Nah, selanjutnya adalah malleable iron. Besi cetak yang bisa dibentuk, bisa ditempa ya. Nah, ini jika kita tadi punya white iron tadi yang dengan silikon rendah tadi, kita panaskan hingga 800-900 derajat Celcius, maka nanti lama-lama akan terdekomposisi ya. Fase Fe3C tadi yang bulat tadi akan terdekomposisi menjadi grafit dengan lebih kecil strukturnya ya. Nah, modular. Nah, ini karena kecil dan lebih tersebar, maka dia menjadikan ini lebih lunak untuk dibentuk ya. Ductility-nya cukup tinggi. Oke. Nah, yang terakhir dari cast iron ada namanya CGI, compacted graphite iron ya. Nah, ini dengan silikon dan karbon yang tinggi kita tambahkan magnesium dan cerium ya. Nah, ini akan bereaksi dengan silikon dan karbon sehingga mikrostruktur karbonnya tidak lagi berbentuk tajam-tajam, tapi ini dari bulat-bulat tapi memipih dan memanjang ya. Ini sifatnya antara gray dan ductile iron ya. Nah, ini memiliki beberapa sifat yang bagus, lebih utamanya adalah konduktivitas thermal yang tinggi dan dia tahan terhadap perubahan temperatur ya, thermal shock. Oke, ini sifat-sifat dari beberapa cast iron. Kita lihat di sini jenis ini nama yang diberikan oleh menurut standar ya, standar ASTM, ini standar UNS ya, standar. Jadi kan kalau Anda
dapat ASTM A536 atau berapa, ASTM A842, apa itu maksudnya ya, ini standar-standar saja ya. Itu isinya apa, matriksnya apa, komposisinya bagaimana, digunakan untuk apa ya. Ini nanti dibaca sendiri-sendiri. Oke. Nah, ini yang kita ambil di sini. Ini umumnya cast iron dibuat salah satunya untuk mesin ya, mesin mobil tadi yang di slide pertama tadi, diesel engine casting ya, silinder dan piston untuk mesin mobil dan sebagainya. Oke. Ini juga bisa dipakai untuk seperti ini sama. Nah, blok mesin diesel dibuat dari cast iron, khususnya adalah CGI, compacted graphite iron, yang memiliki kandungan karbon yang cukup tinggi, ini 3,1,4 ya. Ini bersifat brittle sehingga dia tidak dapat dibentuk dengan cara lain kecuali dengan cara dicetak dari besi cair ya, menggunakan metode loose form casting. Nanti akan kita bahas apa itu ya. Mengapa yang digunakan CGI yang sifatnya sangat ketas ya. Dia hanya bisa memanjang maksimum 3% sebelum break. Nah, kenapa ya? Karena itu tadi satu-satunya cara hanya bisa digunakan besi tuang ya. Dan untuk mesin diesel kan tidak perlu kena tensi ya, dia akan selalu kena kompresi. Jadi tidak ada risiko untuk patah ya. Patah karena kompresi itu jarang sekali. Patah atau fracture itu umumnya karena tensi ditarik ya. Oke, selanjutnya adalah selain dari cast iron ada namanya steel atau baja ya. Ini adalah alloy besi dan karbon dengan tambahan unsur logam lain ya. Nah, konten karbon yang ada di dalam baja ini umumnya kurang dari 1,4%. Oke, jadi lebih bersih dari karbon. Nah, ini umumnya steel atau baja ini hasil pemrosesan lebih lanjut dari besi cetak ya. Nah, kita punya di Indonesia ada namanya Krakatau Steel. Nah, ini pengolahan dari biji besi yang dibuat menjadi besi cetak, kemudian diproses lebih lanjut menjadi baja ya. Nah, secara garis besar ada dua jenis, ada namanya plain karbon ya, hanya mengandung karbon dan residu unsur-unsur lain. Kita tidak nambahkan. Nah, memang itu ada di situ sudah sejak awal. Oke. Dan yang lain adalah alloy steel, di mana memang kita dengan sengaja kita menambahkan unsur-unsur lain untuk mendapatkan sifat yang lebih bagus ya. Dan berdasarkan kandungan karbonnya kita dapatkan menjadi 3 jenis ya. Ini plain karbon tadi, yang ada yang low carbon, artinya kandungan karbonnya sangat rendah, kurang dari 0,25. Medium carbon antara 0,25 sampai 6, dan high carbon antara 0,6 sampai 1,4%. Nah, low carbon ini yang paling banyak diproduksi ya. Secara sifat mekanis dia tidak begitu kuat, tapi sangat ductile, sangat mudah dibentuk ya. Ductile kurang L. Mudah dibentuk, malleable, dan diproses menjadi berbagai bentuk. Nah, ini jenis-jenis. Kalau Anda nanti lihat ada 1010, 1020 itu besi apa sih? Itu artinya standar penamaan dari ASTM ya. Misalnya low carbon steel 1020 artinya dari 100% ini dia mengandung 0,2 kandungan besi ya. Nah, kandungan lainnya ini tidak bisa dibersihkan, misalnya manganese ada sekian ya. Nah, ini tensile strength-nya sekian ya. Ini ductility-nya cukup tinggi ya, dia bisa molor apa ya, bisa dibentuk, bisa memanjang 25%-nya ya. Nah, ini ductility-nya sangat tinggi low carbon steel ini ya. Dipakai untuk apa? Untuk paku, kawat, pipa ya, bangunan dan lain-lain ya. Skrup baut dan sebagainya. Frame untuk mobil, untuk truk dan sebagainya ya. Nah, ini ada banyak jenisnya. Ini ada medium carbon steel ya. Ini C-nya lebih tinggi. Kalau tadi 1020 memiliki 1020 memiliki 0,2% ya. Ini misalnya 1040 ini memiliki konten C kira-kira 0,4% ya.
Nah, kok tadi konten C yang rendah tadi sangat lentur ya, lunak, mudah dibuat, tapi dia tidak begitu bagus, tidak begitu kuat, hanya 300 sekian ya. Tapi dengan C yang lebih tinggi ini kekuatannya nambah. Ini tensile strength-nya kita lihat sampai 700, 600, 700, 900, 800 ya. Nah, dan dia bisa di heat treatment. Kita bisa strengthening dengan ini ya. Dengan misalnya cold work atau bagaimana. Bisa dibuat menjadi lebih kuat. Ini umumnya digunakan untuk apa ini? Pegas, suspensi yang di motor atau mobil ya. Piston, gear untuk beberapa komponen pesawat terbang dan lainnya. Ductility-nya juga masih baik ya, masih di atas ya rata-rata 10% masih nyampe ya. Nah, kemudian high carbon steel ini konten tingginya karbonnya paling tinggi. Oleh karena itu dia menjadi paling kuat, tetapi menjadi paling getas, mudah patah. Ya. Ini biasanya digunakan dalam kondisi strengthen atau di tempered, ada heat treatment. Ya. Juga ditambah dengan logam-logam lain untuk membentuk alloy, untuk menyetabilkan komponen C yang sangat tinggi ini, jadinya dia bereaksi dengan logam lain ya. Kita tambahkan Cr, dia akan mengikat C, kita tambahkan vanadium bisa mengikat C, kita tambahkan tungsten dia bisa mengikat C ya, dan sebagainya. Oke, maka ini kok biasanya 1080 ya. Jadi kira-kira konten karbonnya 0,8 ke atas. Oke. 1095 ya. Dan selanjutnya. Digunakan untuk apa? Pisau biasanya, alat makan. Ya. Dan sebagainya ya. Palu. Nah, selanjutnya selain dari plain carbon steel ada namanya stainless steel ya. Stainless steel ini memiliki sifat spesial, dia tahan terhadap korosi karena kita tambahkan konten-konten alloy lain seperti kromium yang sangat tinggi. Dia bisa sampai 11% ya. Dan kita tambahkan nikel dan molybdenum ya. Contohnya nanti ada Anda kalau lihat besi 406 atau 409 atau besi 304. Nah, itu jenis-jenis dari stainless steel ya. Ini kontennya masing-masing sudah ada komplit. Untuk apa umumnya? Nah, ini untuk yang perlu tahan karat seperti komponen apa ini? Knalpot kendaraan bermotor. Ini kan terekspos oleh oksigen, CO, kondisi panas jadi rawan berkarat ya. Tank untuk pupuk dan untuk pestisida ya. Valve atau namanya keran untuk temperatur tinggi ya, untuk pemrosesan makanan pokoknya, untuk las-lasan pokoknya segala sesuatu yang perlu yang rentan terhadap karat. Okay. Oke, tadi adalah ferrous alloy ya. Jadi secara garis besar ada bagian dua. Ada dua bagian. Okay. Cast iron dan stainless steel. Cast iron tadi ada banyak jenisnya. Stainless steel juga ada plain, ada alloy ya. Ada stainless steel bagaimana. Okay. Nah, kemudian kita akan lanjutkan ke non ferrous alloy untuk pertemuan selanjutnya. Okay. Mudah-mudahan tadi bisa dipahami dengan baik. Kalau belum dipahami, tinggal ulang-ulang lagi ya. Ini bagian ini agak sedikit banyak hafalan ya, tidak banyak konseptual. Jadi hanya sebagai wawasan saja. Oh, saya tahu jenis-jenis ini dan sebagainya. Oke. Nah, ini berguna untuk yang mau KP atau yang mau pengen kerja di Krakatau Steel. Nah, nanti akan di sana banyak berhubungan dengan hal-hal seperti ini. Oke, kita cukupkan dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.